Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fillah semuanya. Perkenalkan, nama saya Agnia Ilma. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas IAIN Takemon, tepatnya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, di dalam video kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai salah satu fenomena yang sangat marak terjadi pada zaman sekarang ini, yaitu tentang sedekah, atau bisa kita sebut judulnya itu tentang sedekah akhir zaman. Dari karena itu, teman-teman sekalian, dalam video kali ini kami akan menyajikan beberapa cuplikan mengenai penjelasan tentang bagaimana yang dimaksud dengan fenomena sedekah akhir zaman ini. Oleh karena itu, mari kita simak beberapa video selanjutnya. Jadi, sahabat Fillah sekalian, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai makna dari sedekah akhir zaman tadi, kita pahami dulu tentang makna sedekah itu apa sih? Nah, sedekah secara umum itu diartikan sebagai suatu pemberian seorang muslim yang diberikan kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Jadi, mau sekecil apapun kita memberikan harta kita kepada orang lain, kalau memang itu tujuannya ikhlas lillahi ta'ala, maka itu sudah termasuk ke dalam bagian dari sedekah. Kemudian untuk sedekah ini sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menganjurkan hambanya untuk bersedekah. Untuk hal ini, kita bisa melihat di dalam firman Allah, tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 215, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Nah, yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari kiamat, yang tidak ada lagi jual beli padanya, tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafa'ah. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim. Untuk hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 264, yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Itu diibaratkan seperti batu licin yang di atasnya ada debu, yang mana ketika hujan turun, debu itu diibaratkan sebagai sedekah tadi. Ketika hujan turun, maka debu itu pun akan hilang, akan sirna, dan tinggallah batu itu menjadi licin kembali. Artinya apa? Ketika kita bersedekah tapi tidak ada niat keikhlasan di dalam hati kita, maka pahala sedekah yang kita impikan itu akan hangus dan tidak berdampak apa-apa untuk kita, dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari sesuatu yang sudah kita sedekahkan. Nah, dari ayat tersebut dapat kita ketahui, sahabat Fillah sekalian, bahwasanya sedekah itu merupakan amal soleh dan salah satu bentuk ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut karena memang sedekah itu merupakan wujud dari sebuah kebenaran penghambaan kepada Allah, dan juga merupakan bukti atas kepercayaan pelakunya dalam kebenaran imannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sedekah tidak dibatasi oleh jumlah dan waktu. Nah, dalam ajaran agama Islam itu sendiri, melakukan sedekah itu tidak ada ketentuan dan keharusan seberapa banyak harta yang kita keluarkan untuk disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Akan tetapi, yang menjadi poin utama dalam melakukan ibadah sedekah yaitu niat ikhlas saat kita melakukannya. Bicara tentang ikhlas, pastinya kita tahu dong makna ikhlas itu apa. Nah, ikhlas itu kan ketika kita melakukan sesuatu, maka kita tidak mengharapkan imbalan dari apa yang kita lakukan, terkecuali ridho dari Allah yang kita harapkan, bukan semata-mata pujian dari manusia atau hal-hal yang bersifat duniawi. Niat dan ikhlas adalah ruh dalam melakukan sedekah. Jika tidak ada keikhlasan, maka kita tidak akan mendapat pahala dan ridho dari Allah. Begitupun dengan niat. Tapi pada zaman sekarang ini, poin utama dari bersedekah itu sudah tidak lagi diindahkan. Bahkan sudah dihapuskan dari sedekah yang terjadi pada zaman sekarang ini. Padahal pada dasarnya
keutamaan sedekah itu terletak pada niat tulus dan ikhlas kita ketika ingin mendapat ridho Allah semata, bukan hanya untuk ketenaran di dunia. Yang kami maksud dengan fenomena sedekah akhir zaman, yang mana di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang bersedekah, tapi sedekahnya itu yang mereka harapkan bukan lagi ridho dari Allah, melainkan pujian dari manusia, dan mereka hanya mengharapkan ketenaran mereka di dunia nyata ini. Padahal kita tahu kan, dunia ini sifatnya itu sementara. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pastinya akan kembali kepada Sang Penciptanya. Pasti sering dong kita lihat istilah atau kita dengar sebuah istilah yang menyatakan sedekah masa kini, yang artinya tangan kanan ngasih, tangan kiri itu selfie. Nah, itu ketika kita memberikan sedekah dan kita posting di media, sebenarnya itu ada dua kemungkinan ya teman-teman. Mungkin yang pertama niatnya itu hanya untuk memotivasi teman-teman kita yang lain agar mereka juga mau bersedekah. Tapi pada dasarnya tapi untuk yang kemungkinan yang kedua, untuk seseorang yang memposting sedekahnya di sosial media itu, mungkin niat mereka itu buruk. Niat mereka itu hanya karena mereka ingin mendapatkan perhatian dari manusia yang ada di dunia, dari orang-orang lain, agar mereka itu disebut sebagai seseorang yang dermawan. Itu merupakan hal yang sangat salah sekali teman-teman. Karena itu teman-temanku sekalian, ketika kita ingin bersedekah, marilah mulai dari sekarang kita rubah statement kita dalam bersedekah itu, bahwa jangan bersedekah hanya karena ingin dipandang manusia, tapi bersedekahlah dengan niat keikhlasan yang memang tujuannya itu semata-mata hanya untuk mendapat ridho dari Allah. Karena mau sebanyak apapun harta yang udah kita korbankan, mau sebanyak apapun harta yang udah kita berikan, kalau niat ikhlas itu tidak tertanam di dalam hati kita, maka semuanya akan berakhir sia-sia. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari pembahasan pertama sampai akhir tadi. Mungkin ada yang salah dan ada yang kurang. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.